Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan nomor NPM 221000184. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran hukum dengan tema logical fallacies. Apa itu logical fallacies? Logical fallacies adalah kesehatan dalam penalaran atau argumentasi yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan, meskipun pada permukaan tampak masuk akal. Yang slide selanjutnya, panduan komprehensif kesehatan berpikir yang harus dihindari dan yang dapat diterima. Penalaran hukum memerlukan logika yang ketat dan argumen yang valid. Namun, dalam praktik peradilan, tidak semua bentuk argumen yang secara teknis mengandung logical fallacy selalu ditolak. Memahami perbedaan ini krusial untuk praktisi hukum, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik dengan logika argumentasi hukum. Logical fallacies yang harus dihindari dalam hukum. Yang pertama ada ad hominem atau serangan pribadi. Definisinya yaitu menyerang karakter atau pribadi lawan, bukan argumennya. Contoh dalam konteks hukum, saksi ini tidak dapat dipercaya karena dia seorang mantan narapidana. Kedua, jaksa ini dikenal korup, jadi tuduhannya pasti salah. Mengapa berbahaya? Mengalihkan fokus dari substansi kasus ke hal-hal yang tidak relevan. Selanjutnya ada strawman atau mengubah argumen lawan. Definisinya yaitu menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, lawan, kita perlu reformasi sistem peradilan. Selanjutnya ada respons strawman. Jadi, kamu ingin menghancurkan sistem hukum kita? Selanjutnya, yang ketiga ada false dichotomy atau dikotomi palsu. Definisinya yaitu menyajikan hanya dua pilihan padahal ada opsi lain. Contohnya, terdakwa harus dipenjara atau dibebaskan, mengabaikan opsi hukuman alternatif. Selanjutnya ada hukum ini baik atau buruk, mengabaikan kemungkinan revisi parsial. Yang keempat ada hasty generalization, generalisasi terburu-buru. Definisinya membuat kesimpulan umum dari sampel yang terlalu kecil. Contoh, 3 kasus korupsi melibatkan pejabat partai X. Jadi semua anggota partai X korup. Beberapa polisi melakukan brutalitas, maka semua polisi brutal. Selanjutnya, yang kelima ada post hoc ergo propter hoc, sebab akibat palsu. Definisinya tuh mengapa bahwa karena A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Contohnya yaitu setelah UU ini disahkan, angka kriminalitas naik, jadi UU ini menyebabkan kriminalitas. Contoh kedua yaitu terdakwa bertemu korban seminggu sebelum kejadian, pasti dia pelakunya. Selanjutnya ada logical fallacies yang dapat diterima dalam konteks hukum. Yang pertama ada argumentum ad veresudiem atau appeal to authority. Mengapa diterima? Sistem hukum dibangun atas otoritas konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan tinggi. Contoh yang valid yaitu Mahkamah Agung tidak memutuskan dalam kasus serupa. Berdasarkan doktrin hukum yang di-established, menurut pendapat ahli hukum terkemuka, catatannya itu harus dari sumber yang legitimate dan relevan. Selanjutnya yang kedua ada argumentum ad
populum atau appeal to populum opinion. Kapan diterima dalam konteks hukum adat, norma sosial yang berkembang, atau pertimbangan rasa keadilan masyarakat. Contohnya yaitu pertama ada masyarakat umumnya menganggap perbuatan ini tercela. Yang kedua ada norma yang berkembang di masyarakat menunjukkan. Terakhir ada batasan. Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Yang ketiga ada slippery slope dalam batas tertentu. Kapan diterima? Ketika ada preseden hukum yang menunjukkan pola progresif. Contoh yang valid yaitu jika kita membolehkan pelanggaran prosedur ini akan membuka celah untuk pelanggaran yang lebih besar. Preseden ini dapat berdampak pada kasus-kasus serupa di masa depan. Terus yang keempat ada argumentum ad consequentiam atau appeal to consequence. Mengapa diterima? Hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan. Contohnya yaitu putusan ini akan menciptakan preseden yang berbahaya. Selanjutnya, kebijakan ini akan berdampak negatif pada stabilitas sosial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.